System downloaded. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Selamat siang, selamat datang kembali para panelis, para undangan, dan para peserta pertemuan ilmiah ke-19 Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia. Saat ini kita akan memasuki acara terakhir, yaitu Mini Symposium Education on Research yang disponsori oleh PT Siemens. Mini Symposium ini akan dibawakan oleh Dr. Muhammad Miftahus Surur, MKes, SPPD, Konsultan Gastroenterohepatologi, PhD, dengan tema How to Choose a Reputable Journal and International Publication Tips. Berikut saya akan sampaikan kurikulum vitae dari Dr. Miftah. Dr. Miftah lahir di Sidoarjo pada tanggal 29 September 1979. Beliau menyelesaikan dokter umum pada tahun 2003. Beliau menyelesaikan S2 Mars pada tahun 2007. Beliau menyelesaikan pendidikan spesialis penyakit dalam pada tahun 2011. Dan beliau mendapatkan gelar konsultan gastroenterohepatologi pada tahun 2020. Kesemua pendidikan beliau tempuh di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya. Kepada Dr. Miftah, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator. Saya yang terhormat Profesor Dr. Aryati, guru saya. Mohon izin, Prof. Kami Terima kasih. Diskusi ya, lebih baik diskusi hari ini karena saya tahu patologi klinik itu penuh dengan ahli-ahli publikasi sebenarnya. Kami ini cuman bagaimana kita mencoba melakukan diskusi hari ini dengan lebih mengena dan mungkin lebih sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Semoga nanti berkenan ya. Bapak Ibu sekalian, hari ini kami menyampaikan tentang bagaimana strategi untuk mencari jurnal yang tepat. Karena kadang-kala kita ini sudah menulis, tetapi jurnal apa yang dipilih itu kan cukup banyak ya, yang bisa kita pilih, tetapi di antara puluhan ribu jurnal itu, manakah yang kita pilih, tentunya harus ada sebuah kriteria-kriteria tertentu, yang akhirnya nanti kemudian kita tentukan kriteria-kriteria tersebut, kemudian kita putuskan jurnalnya. Kita tahu bahwa ketika kita akan mempublikasi sebuah jurnal, kita memulainya dulu dengan sebuah mungkin tulisan mungkin ya, mungkin penelitian tertentu, kemudian kita publikasikan. Tetapi hal yang paling penting adalah, apakah kita ini menulis lebih dulu, kemudian kita tentukan jurnalnya, apa kita tentukan jurnalnya lebih dulu, kemudian kita baru menulis. Tentunya pertanyaan ini cukup sulit untuk dijawab ketika kita pertama kali mencoba menulis. Tetapi bagi rekan-rekan yang sudah pernah menulis, mungkin lebih dari 8 kali gitu, itu maka jawabannya ini cukup mudah. Kenapa? Karena sudah didasarkan pada pengalaman. Saran saya, kalau Anda
sekalian itu adalah peneliti yang belum pernah mempublikasikan atau mempublikasikan masih beberapa yang menjenengan masih di situ adalah follower, bukan penulis utama, maka saran saya ikutilah alur ini dulu. Anda tentukan dulu field study yang Anda pilih. Kenapa begitu? Menurut pengalaman kami, orang yang tidak menentukan field study terhadap publikasi-publikasinya, maka dia tidak bisa secara konsisten untuk terus publikasi. Jadi sistemnya itu adalah kalau ada bahan ya dikerjakan, kalau ada penelitian dari anak didik yang dilakukan. Sehingga ketika beliau akan diajak sebagai seorang speaker yang terkait dengan riset, maka biasanya akan kesulitan. Sebenarnya saya ini ahli di bidang apa? Misalkan ahli patologi klinik itu kan sangat besar sekali ilmunya. Maka seharusnya di dalam sebuah patologi klinik itu diputuskan saya memilih field study yang mana. Nanti kita diskusi lebih banyak dari itu. Dan sehingga ketika kita memilih field study tersebut, maka kita mempunyai kesempatan untuk membaca jurnal-jurnal yang ada di field study. Sebagai contoh, ketika saya mengetik salah satu nama racun Helicobacter pylori yang dinamakan KAKI, hanya mengetik KAKI saja di PubMed, title yang mengandung KAKI, maka sekitar 1.700 naskah yang membicarakan tentang KAKI. Kalau saya memakai KAKI 1.700 naskah, mungkin saya sampai sepuh tidak mampu menyelesaikan membaca seluruh naskah. Tetapi ketika saya menentukan field study saya dengan cukup ramping, maka ada waktu atau ada upaya nantinya itu cocok dengan apa yang kita perlukan, bahwa ternyata jumlahnya cuma 700 naskah jurnal. Jadi kalau kita pertama kali ada 700, berarti masih nututi versi saya. Itu berarti Anda bisa menyelesaikan itu dalam waktu kira-kira 1 tahunan. Berarti sudah membaca semua dan Anda akan menjadi ahli di bidang itu. Sehingga ketika Anda sudah membaca secara general ilmu tentang itu, maka Anda bisa menentukan riset apa yang akan Anda pilih sebagai field study Anda, sehingga nanti publikasinya itu akan terus-menerus tentang hal tersebut. Nah, setelah Anda menentukan itu, maka Anda baru memilih jurnalnya, dan setelah memilih jurnalnya, sebelumnya Anda setelahnya Anda bisa mempelajari jurnal tersebut dan mengetahui bagaimana tata cara penulisan, statistiknya sampai sejauh apa analisisnya. Biasanya dia itu menganalisis berapa variabel dan seterusnya. Kemudian setelah itu baru menulis sesuai dengan apa yang diinginkan dari guideline jurnal tersebut. Kalau kami biasanya di mahasiswa S3 ketika menyampaikan materi ini selalu ujungnya adalah PR-nya pulang, tentukan jurnal 2 dari Q1, 2 Q2, 2 Q3, dan 2 Q4 yang sesuai dengan field study dari mahasiswa tersebut. Kenapa saya pilih itu? Minimal pernah memilih. Kalau sudah pernah memilih, maka berarti ada kewajiban untuk membaca naskah dalam jurnal-jurnal itu untuk dipelajari. Ini pengalaman saya, Bapak Ibu sekalian, ketika saya memilih penyakit dalam sebagai field study saya kira itu cukup sempit. Saya diketawakan oleh sensei saya waktu itu di Jepang. Bagaimana mungkin kamu memilih penyakit dalam dengan ratusan ribu jurnalnya? Tidak mungkin kamu menjadi seorang ahli riset di bidang penyakit dalam. Ketika saya sampaikan, kalau gitu usus dan liver ternyata terlalu besar. Saya sempitkan ususnya, saya sempitkan hanya usus bagian atas, hanya infeksinya, hanya bakterinya, terakhir pylorinya saja, ternyata masih cukup besar, ternyata virulence faktor pylori ini pun masih cukup besar, tetapi saya tidak mampu menurut saya mengecilkan lagi karena saya seorang klinisi tidak mau terjebak dalam penelitian-penelitian yang terlalu biomol ya. Bapak Ibu sekalian, kenapa akhirnya penting 2 slide yang pertama tadi itu? Karena pada setiap field itu jumlah jurnalnya
luar biasa banyaknya. Dengan berbagai keanekaragaman kualitas dan rankingnya. Belum kita juga dihadapkan dengan hari ini tidak predator, bulan depan predator. Katanya ini fake, katanya hijack, dan seterusnya. Belum ngomong masalah open access dan close access. Jadi tentunya kriteria-kriteria pemilihan jurnal tadi seperti yang saya setengahkan pada slide pertama tadi, maka pemilihan jurnalnya itu lebih saya sarankan jika Anda pemula. Jika Anda sudah terbit sekian kali sebagai first author, sudah pernah menulis sendiri, maka Anda bisa menentukan jurnal itu belakangan. Kenapa? Nanti saya jelaskan di belakang. Permasalahannya dalam berbagai kriteria itu akhirnya kenapa Scopus ini diambil, kita tentukan. Ya, yang pertama karena memang termasuk dalam jurnal yang bereputasi sebagai bagian dari world class university. Universitas Airlangga sebagai universitas nomor 4 terbaik dalam ranking Dikti kemarin juga menyesuaikan bahwa yang diukur itu adalah Scopus dengan berbagai alasan, adalah citation database, connector researcher dan sebagainya. Tetapi nanti akan saya jelaskan dalam slide berikutnya bahwa kalau kita mempelajari antara Scopus dan Clarivate Analytics yang biasa kita sebut Thomson Reuters, ya, itu maka ada perbedaan yang cukup signifikan bahwa Scopus Q1 sampai Q4, sedangkan Thomson Reuters itu dengan impact factor 0 sampai mungkin itu sekitar 70 sekian. 70 sekian ini merupakan hasil yang didapat dari total publikasi selama setahun dibagi dengan total jumlah sitasi jurnal tersebut selama setahun. Jadi kalau ada jurnal yang mempunyai pembagian jumlah penerbitan dan total citasi yang 70 itu sudah luar biasa. Sebagai gambaran Bapak Ibu sekalian, kalau ada peneliti Indonesia yang mampu menembus impact factor 5 saja dengan dengan usaha yang bersangkutan sendiri tanpa bantuan dari afiliasi atau kerjasama pihak asing, saya rasa itu sudah sangat hebat sekali. Selama saya berkarir sampai sekarang 73 publikasi, impact factor yang saya raih paling tinggi itu 5,2. Itu pun saya membutuhkan waktu lebih dari 3 tahun melakukan riset di Jepang untuk masuk scientific report dalam grup Nature. Itu menurut saya sudah luar biasa. Oleh karena itu, pertama kali sensei saya bertanya waktu saya sekolah, kamu ingin punya jurnal impact factor 2, jumlahnya 10 atau satu jurnal dengan impact factor 10? Karena itu setara. Kalau calon profesor di luar negeri, maka dia akan memilih satu jurnal impact factor 10. Karena yang dihitung adalah jurnal-jurnal bereputasi baik. Tetapi kalau kita di Indonesia masih menghitung tanpa menghitung berapa impact faktornya. Oleh karena itu dalam Scopus, kalau kita amati, walaupun kita ini masuk Q1, 70%-nya itu tidak punya impact factor kira-kira. Ya mungkin 60-70%. Di sisi lain, kalau Anda itu memilih jurnal dalam Thomson Reuters, impact factor 3 ke atas pasti hampir seluruhnya adalah Q1. Oleh karena itu, dengan perbedaan kualitas ini yang saya mau kabarkan ke jenengan semua, University of Malaya mulai 2 tahun yang lalu, kalau tidak salah, sudah meninggalkan Scopus untuk beralih pada Thomson Reuters. Oleh karena itu, ketika pemerintah kita masih memilih Scopus ini, kita masih harus bersyukur karena tentunya pencapaian Thomson Reuters atau Clarivate Analytics itu jauh lebih sulit. Bapak Ibu sekalian, dengan bekal informasi awal tadi, maka kita bisa banyak melakukan langkah-langkah kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan. Yang pertama, coba buka jurnal yang Anda impikan. Kemudian bukalah tabel content of latest issues. Dilihat di situ. Oh, ternyata tema yang diinginkan begini. Kadang-kadang mereka itu juga mengeluarkan isu-isu yang berganti-ganti dalam hitungan penerbitan. Bisa tiap 3 bulan sekali, biar bisa 4 bulan sekali. Mereka menerima naskah itu. Kadang-kadang mereka juga mengeluarkan spesial isu menyambut hal tertentu. Cara kedua, kita bisa memilih namanya
journal finders. Nanti dalam slide berikutnya saya akan ketengahkan. Nah, langkah yang ketiga ini yang dulu pernah saya terapkan ternyata gagal, yaitu kita melihat referensi pada paper kita. Kita menggunakan referensinya apa saja, kita baca referensi tersebut. Dari tersebut kan ada nama-nama jurnalnya. Itu yang paling kita pilih, karena kemungkinan besar paling relevan. Kenapa saat itu saya gagal? Karena pada saat itu kami mencoba memilih referensi yang dari jurnal-jurnal yang cukup ternama. Otomatis ketika saya memilih referensi yang ada dalam paper saya menjadi gagal, karena kualitas tulisan saya kurang bagus. Dan yang keempat tentunya adalah diskusi bersama dengan partner atau profesor Anda. Nah, pada cara ketiga ya, ini adalah cara yang menurut saya sangat fair ya, ideal, nanti kita sampaikan yang tidak ideal. Ini yang ideal dulu. Lihat referensinya. Kenapa? Untuk mempersempit pilihan kita. Referensi kita apa saja, tapi ada kesulitan di sana tadi itu. Tapi kalau jenengan ternyata referensinya mengambil jurnal-jurnal yang kebetulan setara dengan jurnal yang Anda pilih, sama-sama Q4-nya. Wah, lumayan. Tetapi akhirnya kualitas dari referensi kita seharusnya perlu diperbaiki. Nah, kemudian yang kedua, bisa juga jika Anda sudah punya calon kandidat jurnal, ambil review yang terkait dengan publikasi-publikasi terkini. Jadi menganalisis, oh dia ini publikasi terkini tentang apa? Ya, tentang apa? Sehingga kemudian Anda tahu topiknya, jenis artikel yang diterima, cara penulisannya bagaimana, dan sebagainya. Sebagai contoh, Bapak Ibu sekalian, jika Anda itu menulis di koran, kemudian dari tulisan koran tersebut Anda menampilkan data-data ilmiah yang sangat spesifik, yang sangat detail, maka cocoknya itu masuk dalam Kompas, bukan masuk dalam Jawa Pos. Kenapa? Jawa Pos itu lebih mengutamakan kebahasaannya itu tidak terlalu dalam dan tidak terlalu sulit dimengerti. Cukup satu kali membaca, maka biasanya akan paham. Di sisi lain, Kompas itu menempatkan diri untuk lebih detail terhadap data dan dengan level pembaca yang lebih tinggi. Itu sama dengan jurnal. Jurnal itu mempunyai sebuah cara untuk menempatkan dia ini sebagai apa. Oleh karena itu ada beberapa jurnal yang dulu sangat terkenal, kemudian dia menciptakan nama jurnal baru untuk memuat publikasi-publikasi yang tidak seberapa tanda petik bermutu. Ya, saya contohkan, kita dulu kenal Nature, sekarang dia mengeluarkan scientific reports. Saya tidak mungkin masuk Nature versi saya ya. Saya tidak mungkin masuk Nature dengan kualitas penelitian yang saya punyai sekarang. Impact factor Nature selalu di atas 30 sekian, selalu begitu. Nature Group itu selalu di atas 30 sekian. Saya tidak mungkin masuk situ, tapi saya masuk dalam KW ya. KW-nya Nature Scientific Report yang saya cerita impact factor 5 sekian tadi. Nah, sehingga ada beberapa jurnal yang membuat KW-nya itu. Nah, oleh karena itu pertanyaan pertama adalah apakah kualitas dari peer review itu pada level yang tepat untuk Anda? Kita harus mampu mengukur. Lah, saya nggak pernah. Kalau nggak pernah, ya bisa dicoba. Tapi saran saya, jurnal-jurnal yang dengan Q1 impact factor lebih dari 3, mempunyai model review yang sangat berbeda dan lebih sangat sulit ketimbang 3 ke bawah. Jadi, pilihlah Scopus Q1 dengan impact factor di Thomson kurang dari 3. Nomor 2 pertanyaannya, siapakah jurnal audiensnya? Sebagai gampangannya adalah, jika Anda memilih jurnal internal medicine, dibandingkan jurnal gastroenterologi, audiensnya tentunya sangat berbeda. Apa pengaruh perbedaannya? Ya, pengaruh perbedaannya adalah bahwa jurnal-jurnal yang dengan penyakit dalam, internal medicine secara general, maka Anda mempunyai resiko untuk mendapatkan reviewer yang tidak terlalu spesifik.
Ketika kita mendapatkan review-review yang tidak terlalu spesifik, maka itu akan lebih mudah daripada Anda semua mendapatkan review yang spesifik. Nah, yang ketiga, bagaimana seberapa cepat decision-nya. Ini jurnal ini cepat nggak? Saya pernah memasukkan jurnal di grup BMC yang saya sebutkan. Ketika saya proses submit, sampai proses review-nya itu hampir 8 bulan. Kemudian 8 bulan kemudian dikirim ke saya jawab review itu, kemudian setelah itu yang dalam tempo 3 bulan kemudian, berarti kan 11 bulan dia baru menjawab kembali, dan dengan proses dengan pertanyaan review yang lain, kemudian saya jawab 4 kemudian naskah saya di-reject. Ya, tentunya kayak gitu itu adalah sebuah resiko. Sebuah resiko ketika kita memilih jurnal yang kita tidak ketahui jenisnya dan yang tidak kita ketahui model dari jurnal tersebut. Kemudian yang keempat, bagaimana impact dari jurnal tersebut atau gampangnya impact faktor dari jurnal tersebut, apakah open access, dan yang terakhir apakah ada kemungkinan jurnal tersebut adalah jurnal predator. Bapak Ibu sekalian, dalam simago.jr.com adalah sebuah website yang dia merangkum seluruh informasi yang ada di dalam Scopus, sehingga itu bisa kemudian kita pilih. Nah, dalam Simago JR tersebut, ini adalah salah satu contoh bagaimana cara memilih jurnal. Kalau kita buka laman dari Simago JR, maka kita pilih namanya jurnal rank di situ. Dalam jurnal rank itu bisa kita pilih namanya all subject area atau all subject categories. Biasanya tentunya all subject area ini berisi medicine, sedangkan all subject categories berisi sub-sub keilmuan di bidang kedokteran. Jika kita pilih, maka akan tampak pilihan kita sesuai urutan. Walaupun kalau kita lihat ya, SJR-nya mungkin di sini akan tertulis Q1 semua, tapi kita coba meneliti area ini ya. Area ini adalah nama jurnalnya sesuai urutan. Urutan apa? Kalau kita lihat urutan yang ada di sini, maka itu adalah urutan SJR. SJR itu di dalam Thomson Reuters atau di dalam Clarivate Analytics itu artinya biasanya adalah impact factor tapi versi Scopus. Jadi semakin tinggi SJR, maka semakin sulit kita masuk. Biasanya dalam Q1 di bidang medicine, naskah-naskah dengan SJR lebih dari 100 merupakan naskah-naskah yang atau jurnal-jurnal yang paling sulit kita masuki sebagai patokannya di sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat ketika kita pilih, akhirnya terpilih 3 hal tadi ya. Nah, ketika ada judul, ada 3 ini ya, maka kita ada 3 pilihan. Pertanyaannya, manakah yang kita pilih terlebih dahulu? Apakah nomor 1, nomor 2, ataupun nomor 3? Maka jawabannya adalah, yang pertama kali dilihat bagaimana total dokumennya selama setahun. Bapak Ibu, dalam Simago itu tertera bahwa CAE Cancer Journal for Clinicians itu H-indeksnya adalah, SJR-nya adalah 72 dengan total dokumen 45 buah. Walaupun MMWR ya, MMWR ini mempunyai SJR yang lebih rendah yaitu 48, tetapi jurnal ini sangat sulit dimasuki karena setahun dia hanya mempublikasikan hanya 3 naskah setahun. Sehingga kalau kita seperti orang melamar pekerjaan, maka melamar pada perusahaan yang menerima banyak calon kandidat tentunya jauh lebih murah, jauh lebih masuk akal daripada jurnal-jurnal yang kandidatnya itu cuman sedikit. Bapak Ibu sekalian, yang kemudian kita harus cek lagi adalah ketika kita sudah cek negara, medicine, hematologi, oh cocok ini, Mas, cocok. Saya kembali lagi pada slide sebelumnya, maaf terlewatan.
Setelah kita lihat total dokumennya, anggaplah total dokumennya ini sama. Misalkan semuanya sama-sama 45. 45, 45, 45. Manakah jurnal yang kita pilih, maka hendaklah jenengan mulai beralih pada total sitasi selama 3 tahun atau pada tiap tahunnya. Mengapa begitu? Berarti orang-orang yang melakukan sitasi itu bagaikan penggemar dari yang bersangkutan. Jika total sitasinya tinggi, maka berarti penggemarnya ini cukup banyak. Kita akan mempunyai banyak saingan. Sehingga kalau dilihat dari 2 item ini, yang paling masuk akal ketika kita memilih sebuah jurnal, pilihlah dengan jurnal dengan H-index yang paling kecil, dengan total dokumen paling banyak, dan sitasi yang terbesar. Bagaimana jika kesemuanya ini sama, maka pilihlah jurnal dengan publisher yang tidak terkenal. Itu kalau kita pandangan pesimistis. Sebaliknya kalau Anda berpikir sebagai optimistik, tentunya kita akan memilih jurnal dengan Q1 impact factor tertinggi, total dokumen terendah, dan total sitasi tertinggi. Ya. Kemudian kita bisa juga menilai berikutnya bahwa kalau kita sudah ketahui ya dalam slide sebelumnya, oh ini sudah oke, jangan lupa melihat coverage. Coverage itu artinya kita melihat tahun terbit sampai ongoing. Kalau jurnal itu sudah keluar dari Scopus, maka tulisannya tidak lagi ongoing, tetapi 1950 sampai tahun diberhentikannya jurnal tersebut. Bapak Ibu sekalian, setelah kita tindakan jurnal, dalam Simagu bisa langsung diklik, mengalihkan pada jurnal tersebut, segera lihat tipe-tipe artikelnya. Oh, original artikelnya itu model begini, sampai pada level apa, dan seterusnya. Jangan lupa cara menggambar dalam menulis gambar dan tabel. Bapak Ibu sekalian, ini adalah hal-hal yang merupakan indikator, mungkin nanti bisa dipelajari. Kita harus peduli yang namanya impact factor, eigen factor, SJR, dan SNIP. Ya. Kalau untuk masalah number citation ini yang saya sampaikan tentang impact factor, bahwa total citasinya dibagi dengan total publikasi selama setahun, akhirnya ketemu dengan impact factor. Yang kedua, kita biasanya bisa mengukur SJR. Itu adalah sebuah, apakah naskah tersebut mempunyai prestis ilmiah yang besar atau kecil. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin sebagai acuan yang bagus itu jika SJR lebih dari 100. Sedangkan untuk citation itu adalah semakin banyak citasi tentunya akan lebih tinggi SJR-nya. Nah, di dalam sebuah naskah jurnal, maka selalu ada namanya guide for authors. Ya. Bahkan jurnal itu akan mencantumkan pada tempat yang mudah diketahui bagaimana cara menulis naskahnya, berapa panjangnya, tabelnya bagaimana, dan seterusnya. Kalau jurnal itu masuk dalam jurnal yang cukup biasa, yang tanpa batas halaman atau batas halamannya masuk akal, tidak ada masalah. Tapi ketika Anda mencoba masuk dalam jurnal-jurnal yang cukup bagus, seperti Science misalkan. Science itu memakai naskah hanya beberapa lembar untuk sebuah naskah, atau bahkan mungkin cuma 1 lembar. Dalam konteks itu, maka kita harus betul-betul memikirkan mana yang bagus atau mana yang tidak. Mohon kemudian, Dokter Miftah, waktu presentasinya telah habis, Dokter. Dalam? Waktu presentasinya telah habis, Dokter. Oh iya, boleh nambah sedikit ya? Nambah sedikit, saya loncati saja. Nah, untuk cara gampangnya ini adalah kita mempunyai cara untuk mengambil jurnal lebih cepat. Kalau Anda tidak mempunyai, wah di Simagu kita terlalu sibuk, ada 3 yang saya tunjukkan dengan cepat ya. Namanya Jurnal Suggester Springer, Jurnal Finder Elsevier, dan Biosemantik Erasmus. Saya contohkan, kalau Springer itu kita tinggal masukkan di abstraknya apa, kita masukkan title, abstrak, kemudian akan keluar. Oh ini pilihannya, jurnalnya impact factor sekian, waktu tunggu berapa hari, acceptance rate 56%, impact faktornya atau jurnal Bulletin National of Research Cancer dengan kriteria tersebut. Atau kita bisa masuk dalam Elsevier Journal Finder, kita masukkan title-nya, kemudian abstraknya, kemudian keyword yang relevan dan field of research, nanti akan kepilih dengan jurnal-jurnal yang lebih detail. Impact,
berapa lama editorial time, acceptance-nya berapa persen, dan sekian, dan lain-lain, termasuk harga jika membayar open access. Jangan lupa memilih masalah list ini dipelajari tentang predatory jurnal, terutama untuk publisher dan jurnalnya jika Anda berpikir tentang masalah angka kredit dosen. Nah, ini adalah slide saya yang terakhir. Sebuah international editor berkata bahwa nomor satu, kenapa sih ya ketika kita submit sering ditolak adalah submission of paper which clearly out of scope. Jadi scope-nya itu tidak sesuai. Nomor dua, tidak berdasar guide for author. Nomor tiga, inappropriate suggested reviewer. Kadang-kadang kita itu ditanya, reviewernya itu yang siapa, yang kamu saranmu? Itu kita memilih reviewer yang tidak bermutu. Yang keempat, ternyata ketika sudah direview, menjawabnya tidak cukup bagus. Kelima adalah English tidak bagus. Kemudian yang terakhir adalah melakukan resubmission, itu setelah tanpa melakukan revisi dari jurnal. Bapak Ibu sekalian, dengan kelemahan-kelemahan ini harus kita lihat sebagai salah satu variabel utama tertolaknya, dan tentunya kita bisa nanti bahas lebih detail di diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk presentasinya Dr. Miftah. Dr. Miftah ini di tengah-tengah kesibukannya sebagai Wakil Rektor Unair, bidang internasionalisasi, digitalisasi, dan informasi, dokter masih mau dan masih berkenan meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dengan kami. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Saya akan bantu untuk membacakan pertanyaan yang sudah masuk di kolom Q&A. Pertanyaan pertama datang dari Dr. Ria, spesialis patologi klinik dari RS Mata Bali Mandara. Pertanyaannya adalah, apakah ada tips bagaimana agar penelitian kita impact faktornya tinggi? Dan apakah selain Scopus dan Thomson-Reuters memiliki kemungkinan impact faktor yang tinggi? Terima kasih. Monggo dijawab, Dr. Miftah. Oke. Saya mencoba menjawab Dr. Ria ya. Dr. Ria gini, impact faktor itu sebenarnya itu bermacam-macam. Sekarang ada yang mengeluarkan misalkan Eugene impact factor. Cara cirinya bahwa impact faktornya palsu ya, palsu tanda petik, artinya tidak sesuai Thomson-Reuters. Kalau Anda menerima email jurnal itu, dia menulis IF gitu ya, terus dikasih tanda bintang di atasnya. Itu menunjukkan impact faktor palsu sebenarnya. Tapi Anda bisa membuka Clarivate Analytics ya, membuat Clarivate Analytics bisa mengecek naskah jurnal tersebut. Apakah jurnal ini betul-betul masuk Thomson-Reuters atau tidak? Apakah kalau Scopus itu berarti tidak mempunyai impact factor, dia mempunyai yang dinamakan SJR. Ya hampir sama, tapi ini adalah perbedaan istilah yang dikeluarkan oleh Scopus maupun Thomson-Reuters. Apakah yang lainnya mengeluarkan? Ya kadang-kadang, tapi menurut saya lebih pada penipuan ya, penipuan tanda petik agar terlihat terkesan impact faktornya tinggi, padahal dia tidak mempunyai impact factor. Cara mudahnya cek langsung di dalam laman Thomson-Reuters atau laman dari Clarivate Analytics, dan itu free ya, free. Tetapi kalau Thomson-Reuters itu kalau kita itu detail itu mungkin tidak kelihatan. Di sisi lain kalau Scopus seperti saya sampaikan tadi, buka saja simago.com, disitulah Anda bisa mengukur kehebatan dari sebuah jurnal. Kalau SJR-nya cukup tinggi, saran saya di atas 100. Tipsnya bagaimana agar impact faktor tinggi? Pelajari jurnalnya. Anda ketika nanti kalau teman-teman sudah sering publikasi, sudah 8 kali membaca naskah ya, kita baca aja naskahnya. Oh ini bisa, ini masuk impact faktor sekian. Itu bisa. Kenapa orang tertentu bisa? Karena dia menguasai field study. Kembali lagi, oleh karena itu penentuan field study itu penting, sehingga Anda mengetahui seberapa besar kemajuan yang ada dalam field study tersebut, dan kemudian Anda bisa tahu seberapa dalam sebuah penelitian untuk meraih jurnal tersebut. Tipsnya adalah menulis, saya rasa begitu. Tetapi ada cara mudahnya, menurut saya, Dr. Ria, cara mudahnya adalah menjadi follower dulu. Cari orang yang biasa menulis, yang impact faktornya tinggi, kemudian Anda
mengikuti seluruh langkah dalam proses penulisan. Itu cukup berat dan dulu saya mengalami hampir 8 bulan. Penulisan saya yang pertama itu 8 bulan lamanya. Itu saya mempelajari mulai nol, mulai tidak tahu apa-apa, terus kemudian akhirnya, oh begini caranya, termasuk dalam menentukan jurnal yang saya pilih. Ya, demikian. Baik dokter, terima kasih. Ini ada pertanyaan lainnya dari Dr. Ana Murtashidah. Pertanyaannya adalah, mohon izin, bagaimana trik supaya tidak terjebak pada reviewer yang menghabiskan waktu lama? Silakan Dr. Miftah. Terima kasih. Ini agak sulit kecuali Anda memang nanti masuk dalam Elsevier Finders yang tadi di dalam slide saya. Itu kan tertera rata-rata jurnal tersebut menjalankan proses editorial. Nah, gini, jurnal-jurnal yang bersifat tidak open access. Jadi itu jurnal-jurnal lama yang bagus-bagus. Saya contohkan, saya itu pernah masuk dalam jurnal punyanya Cambridge University ya, Epidemiology and Infection, itu impact factor hampir 3, Q1 gitu ya. Saya hampir menghabiskan waktu 8 bulan untuk tanya jawab. Tetapi karena reputasi jurnal itu sangat bagus, maka saya tidak mempermasalahkannya. Nah, di sisi lain, jika Anda misalkan mengambil jurnal-jurnal yang sifatnya open access, kadang-kadang mereka menawarkan rapid reviewing proses, yang tentunya biaya dalam proses penerbitannya lebih mahal daripada yang biasa. Itu jika Anda ingin cepet-cepetan, saya ini ingin cepat lulus, pokoknya cepat milih, ya, pilihlah rapid publish, ya, rapid publish itu. Tetapi kalau misalkan Anda ingin, kalau secara umum, maka itu jadi cukup sulit. Gampangnya begini, dalam tiap naskah itu ada tulisannya, submit tanggal berapa, publish tanggal berapa. Lihat saja, kalau mereka rata-rata itu dalam tempo 3-6 bulan, itu masih relevan menurut saya. Kalau lebih dari 6 bulan, saya rasa kita harus memikirkan untuk naskah memilih jurnal yang lain. Tipsnya adalah, jangan berpikir tentang jurnal tersebut, misalkan kita submit di jurnal A ya, nggak usah mikir ini ke reject, keterima apa enggak. Sudah harus memikirkan, jika ini ke reject, saya masuk dalam jurnal yang mana. Itu sudah harus ditentukan jauh sebelum naskah pertama di reject. Sehingga ketika benar-benar di reject, maka kita sudah mempunyai opsi dan langsung kita submitkan. Demikian. Baik, karena waktunya sudah habis, satu pertanyaan lagi di dok. Ini datang dari Dr. Yulia Nadar Indrasari, spesialis patologi klinik. Pertanyaannya untuk dokter, jika suatu manuskrip sudah diedit menggunakan Grammarly dan dicek plagiarismenya dengan Grammarly, apakah perlu dicek kembali di Tumitin? Monggo Dr. Miftah untuk dijawab. Ya. Gini, tergantung tujuannya. Tujuannya, saya pernah masuk dalam jurnal waktu di Gut and Liver. Gut and Liver itu Q2, impact factor 2, sekian ya. Dia itu menyetujui seluruh proses reviewer ya yang saya waktu itu jalani, tetapi mereka keberatan dengan hasil plagiarisme cek yang menginjak 28%. Itu cukup tinggi karena kita tahu Dikti sendiri mengambil 25 kalau nggak salah, tapi biasanya kita sarankan di bawah 20%, atau yang strict malah di bawah 15%. Nah, kemudian saya melakukan dengan Turnitin, ternyata Turnitin itu ngecek dengan angka yang lebih tinggi, dari angka 28% itu. Oleh karena itu, pada prinsipnya sih sebenarnya tergantung tujuan Anda. Kalau tujuan Anda selain publikasi itu untuk memperhitungkan angka kredit, maka pakailah Turnitin, karena itu yang paling difahami oleh teman-teman di penilai angka kredit atau PAK. Tetapi kalau misalkan Anda tidak ada masalah terhadap masalah ini, maksudnya itu institusi tidak meminta, walaupun secara moral kita kita harus memenuhi, ya tentunya saya sarankan memakai Turnitin saja, karena itu merupakan salah satu standar yang kita pakai. Oke, demikian. Baik dokter, terima kasih. Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan menarik yang belum terjawab.
tapi karena terbatasnya waktu, terpaksa saya akan akhiri sesi ini. Terima kasih kembali untuk Dr. Miftah, materi ini sangat bermanfaat bagi kami semua, selaku patologi klinik. Nah, selanjutnya akan saya umumkan penanya yang beruntung pada sesi kali ini, yang akan mendapatkan robot RB550 Bluetooth speaker, yaitu Dr. Ria, spesialis patologi klinik dari RS Mata Bali Mandala. Kepada Dr. Ria, kami akan menghubungi dokter untuk mekanisme pengiriman hadiahnya. Acara terakhir akan ada product information dari PT Siemens. Kepada Bapak Hansen, kami persilahkan. Ya, dokter. Saya izin share screen saya terlebih dahulu ya, dokter ya. Ya, silakan Pak. Iya. Apakah terlihat dengan jelas, dok? Terlihat, Bapak. Iya. Selamat siang kepada yang saya hormati, Prof. Aryati, ya, Dr. Marina, seluruh para prof, dokter, pengurus pusat maupun cabang, para panitia PIT, TDS Patkin, dan juga seluruh peserta yang mengikuti PIT pada siang hari ini yang saya banggakan. Terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mewakili PT Siemens dalam untuk sharing sedikit informasi mengenai Siemens Healthineers dan juga produk yang kami miliki. Seperti yang kita ketahui ya, Siemens Healthineers merupakan salah satu top global company yang memang bergerak pada manufacture alat kesehatan, khususnya di bidang diagnostik, di mana secara umum produk diagnostik yang kami miliki terbagi menjadi dua, yaitu in vitro diagnostik yang berkaitan dengan laboratorium, dan juga dari sisi in vivo diagnostik, imaging, seperti X-ray, CT scan, dan lain-lain. Saat ini solusi yang Siemens Healthineers miliki, ya, salah satunya dapat kita lihat, memang akses kepada lebih dari 1,3 miliar orang di seluruh dunia, ya. Kita memiliki install base lebih dari 600.000 terpasang seluruh dunia, di mana kita lihat bahwa kehadiran dari Siemens Healthineers Indonesia maupun secara global ini juga memiliki influence terhadap pengambilan keputusan yang penting dari sisi laboratorium maupun dokter, di mana kami juga sudah hadir di lebih dari 70 negara di seluruh dunia. Ya. Ya, sepak terjang Siemens Healthineers di dunia tentu kita tidak perlu lakukan lagi, di mana kami juga pemain baru di alat kesehatan, di mana kami juga memiliki sejarah perkembangan yang sudah cukup tua ya, kalau kita bisa bilang, yaitu dimulai dari 1900, di mana dari sisi diagnostik imaging ya, kita mengembangkan X-ray yang pertama di dunia. Dan dari sisi laboratorium kita juga memiliki rapid urine test yang pertama, yaitu sekitar 1941. Nah, seiring perkembangan zaman, begitu banyak produk yang kami kembangkan, baik dari sisi imaging maupun dari sisi laboratorium. Di mana pada yang terakhir, produk terbaru kami dari sisi sistem analyzer, kami memiliki Atelica Solution, yang nanti saya akan jelaskan lebih panjang pada slide-slide selanjutnya. Nah, dari sisi laboratorium, ya, kami juga memiliki solusi yang komplit untuk memenuhi kebutuhan operasional pelayanan di laboratorium patologi klinik, di mana kami memiliki untuk sistem pemeriksaan kimia, sistem pemeriksaan imun, molekular, dan juga kami bisa mengaitkannya itu dengan sistem otomasi, sehingga dapat memenuhi workload yang ada di laboratorium. Tidak berhenti pada central lab, kami juga memiliki solusi dari sisi point of care, di mana kami juga memiliki pemeriksaan untuk blood case dan juga pemeriksaan urinalisis. Menyadari bahwa sekarang perkembangan zaman yang mengarah ke IT, ya, kami juga mengkonek sistem-sistem yang kami miliki ini dengan diagnostik IT yang kami sediakan juga, di mana diagnostik IT ini juga diharapkan dapat membantu para dokter di laboratorium klinik dalam operasional sehari-hari. Berbicara mengenai solusi dari sisi laboratorium diagnostik, yaitu di Central Lab, kami memiliki berbagai tipe untuk pemeriksaan kimia dan juga imun, seperti Avia Sensor CP, XPT, dan kemudian untuk Dimension EXL. Tidak hanya berhenti di kimia dan imun, kami juga memiliki solusi untuk pemeriksaan hematologi, yang mungkin beberapa prof, dokter juga mengenal, yaitu dengan Avia 2120E. Tidak hanya itu, seperti yang saya infokan di depan, untuk produk terbaru kami di sisi Atelica Solution, ini juga merupakan sistem integrated terbaru kami, yang diharapkan kehadirannya ini dapat membantu laboratorium dalam operasional sehari-hari. Nah,
Berbicara mengenai Atelika Solution, ini sebenarnya merupakan gabungan dari beberapa fungsi dari 3 komponen, di mana komponen pertama yang kita sebut dengan sample handler, yang kemudian dikaitkan dengan dua sistem analyzer, yaitu untuk analyzer kimia dan juga analyzer imun. Nah, keunggulan dari sample handler merupakan berperan sebagai sample management, di mana pada sample handler ini para dokter dapat menyimpan ya untuk kalibrator dan QC-nya, sehingga yang pertama pastinya mengurangi space yang dibutuhkan untuk menyimpan di freezer, dan yang kedua ini adalah memudahkan sekali untuk melakukan automatic scheduling, sehingga untuk waktu melakukan kalibrasi maupun QC dapat otomatis di scheduling dan dapat berjalan sendiri. Nah, selain dari kalibrator dan QC compartment yang disediakan pada sample handler ini, kami juga memiliki sistem drawer vision system, di mana drawer vision system ini dapat memudahkan para analis untuk membaca barcode. Karena kita ketahui kadang barcode pada saat teknis di laboratorium kadang suka basah, nempelnya mungkin kurang rapi, sehingga kadang agak susah untuk pembacaan dengan barcode. Nah, dengan keunggulan dari sistem kamera yang kami gunakan ini dapat memudahkan untuk klasifikasi dan juga nantinya untuk melaksanakan tes-tes yang memang yang sudah diorder untuk sampel tersebut. Nah, selain itu dari sisi sample handler kami juga memiliki kapasitas yang besar dan juga ini mensupport dari berbagai macam jenis tube yang saat ini berada di pasaran, sehingga ketika nanti dimasukkan ke dalam sample handler tersendiri nanti dapat melakukan auto sorting sendiri. Nah, ketika seluruh ini sampel tube yang dimasukkan sudah disorting, nanti dia akan bergerak sendiri ke alat-alat kimia dan imunnya sesuai dengan apa yang sudah diorder dengan menggunakan sampel McLean Sample Transport. Nah, seluruh key feature yang ada di sini sebenarnya dihadirkan untuk menjawab kebutuhan dari laboratorium. Yang pertama yaitu menganut simplicity, sehingga dengan adanya McLean Sample Transport ya, proses untuk dari sample handler ke alat kimia maupun imun sangat cepat sekali dibandingkan dengan conveyor konvensional. Nah, yang kedua dari sisi kontrol ini juga sangat memudahkan sekali dalam untuk melakukan sample management maupun juga dari QC kalibrator management. Nah, yang ketiga mungkin yang kadang suka menjadi concern dari laboratorium ada mengenai denah dari laboratorium sendiri. Nah, untungnya ya untuk Atelika Solution ini dapat mengikuti denah dari laboratorium Bapak Ibu, sehingga kita bisa lakukan konfigurasi L, bisa konfigurasi U, dan lain-lain, sehingga sangat fleksibel dan juga scalable. Nah, tentu suatu alat yang baik harus juga ditunjang dengan menu pemeriksaan yang lengkap dan juga berkualitas. Kami ingin menginformasikan bahwa untuk pemeriksaan kimia yang dapat dilakukan di alat Atelika Solution ini memiliki jumlah pemeriksaan up to 100 pemeriksaan parameter, yang mana hingga saat ini masih terus dikembangkan dan bertambah untuk jumlahnya. Dari sisi pemeriksaan imun sama, saat ini kita memiliki up to 90 assay, di mana pemeriksaan imun lainnya, baik dari sisi tumor marker dan yang lain masih terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan laboratorium. Nah, berbicara mengenai parameter pemeriksaan ya, ada beberapa parameter dari Siemens yang menurut saya cukup unik. Pertama seperti untuk pemeriksaan HER2/neu, di mana memang pemeriksaan HER2/neu ini merupakan salah satu tumor marker yang dapat digunakan untuk membantu monitoring pada pasien-pasien kanker payudara yang sudah metastasis. Yang saya ketahui pada saat ini untuk monitoring dari breast cancer ini umumnya dilakukan dengan teknik imaging seperti CT scan. Dengan adanya pemeriksaan yang berbasis dari sisi laboratorium, tentu ini akan memudahkan dari sisi klinisi untuk dapat melakukan monitoring berkala terhadap pasien. Nah, yang kedua untuk parameter yang cukup unik adalah parameter F, yaitu untuk enhanced liver fibrosis, di mana mungkin saat ini diagnostik maupun golden standard yang ada, mungkin dari sisi imaging untuk mengetahui kondisi dari liver fibrosis, mungkin dengan cara fibroscan dan lain-lain. Dengan adanya kehadiran salah satu calon diagnosis yang dapat digunakan untuk membantu klinisi, saya rasa ini sangat memudahkan sekali ya. Dan tentunya kita sadari bahwa parameter-parameter yang baru dikembangkan ini tentu memerlukan riset lebih lanjut untuk melakukan komparasi, uji korelasi, dan lain-lain. Nah, tentu saja pada kesempatan ini kami juga open sekali ya untuk para peserta PIT yang mungkin memiliki
ide untuk melakukan research, publikasi, dan lain-lainnya, apalagi yang mungkin tertarik untuk mencari parameter-parameter yang unik, kami juga memiliki solusi untuk hal tersebut. Dan mungkin dengan topik yang sangat hangat ya di era saat ini terkait dengan COVID, kami juga memiliki untuk parameter serologi ya, untuk baik dari sisi pemeriksaan total maupun pemeriksaan IgG kami, di mana kami memilih salah satu antigen yang spesifik, yaitu untuk spike protein S1-RBD. Nah, selain dari pemeriksaan serologi, kami juga memiliki pemeriksaan interleukin 6, yang juga yang sangat penting dalam penanganan prognosis maupun monitoring pasien dari COVID-19. Nah, selain dari solusi yang ditawarkan untuk central lab, kami juga memiliki solusi pada sisi point of care, di mana kita ketahui terkadang memang terdapat pemeriksaan-pemeriksaan yang sifatnya immediate atau urgent. Sehingga dengan adanya solusi-solusi maupun alat-alat yang dapat dilakukan instalasi maupun diletakkan di luar dari laboratorium, di ICU, mungkin di ruangan kardiologi maupun radiologi, tentu ini akan sangat membantu sekali untuk diagnosis-diagnosis yang sifatnya urgent. Oleh karena itu, kami memiliki berbagai macam solusi untuk point of care. Salah satunya kami memiliki untuk pemeriksaan HbA1c untuk DCA Vantage Analyzer, di mana alat ini sangat ringan sekali, dok, di mana sangat mudah untuk diinstalasi, sangat mudah digunakan, di mana dia dapat melakukan pembacaan HbA1c dengan reporting, mengikuti NGSP maupun secara FCC. Selain dari pemeriksaan HbA1c, kami memiliki produk portfolio urin yang menurut kami cukup lengkap, dari yang paling kecil, status, hingga yang full automatic dengan Clinitech Novus. Kami juga memiliki untuk automated urin sedimen, sehingga jika memang ada laboratorium yang memerlukan untuk pemeriksaan automated urin sedimen dan juga kimia urin, kita dapat menggabungkan dua alat ini, dan sudah dapat dikoneksikan satu sama lain. Tidak berhenti di pemeriksaan urin, ya, untuk pemeriksaan blood gas, kami juga cukup lengkap. Kami memiliki dari yang paling portable, bisa dibawa kemana-mana, yaitu kita namakan dengan Apple. Sistemnya ini adalah handheld, dapat melakukan pemeriksaan blood gas, elektrolit dengan hanya kurang dari 1 menit. Nah, apabila mau diletakkan di laboratorium, tentu kita bisa memilih alat-alat lainnya. Dari yang paling kecil, 348IX, hingga ke yang paling besar, Rapid Lab 1265. Berbicara sedikit mengenai Epoch, ya, ini agak sedikit unik, karena memang sistem alat ini yang kalau kita lihat seperti mungkin telepon yang buka ya, yang versi lama, sehingga sangat mudah sekali bisa dibawa mana, handheld ya, di mana di dalam satu cartridge ini dapat memeriksa begitu banyak parameter. Dan untuk waktu pemeriksaannya ini cukup cepat, mungkin kurang dari 10 menit. Tentu semua dari solusi POC ini ya akan lebih baik apabila dibalut juga dengan adanya sistem IT yang baik. Sehingga kami juga memiliki sistem middleware yang dinamakan dengan Voxelerator yang dapat dikoneksikan dengan LAS, sehingga seluruh hasil pembacaan dapat dimonitoring juga dan dilihat secara sistematis. Akhir kata, saya ingin menginformasikan bahwa tentunya solusi-solusi yang kami miliki, selain untuk memenuhi pelayanan operasional di lab, ya kami juga terbuka untuk dapat berpotensi dalam melakukan kolaborasi research ke depannya. Tentunya untuk parameter-parameter yang unik dan lain-lain sebagai macam. Nah, semoga apa yang dapat saya paparkan dalam waktu yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan dan perhatian seluruh yang lain. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Hansen atas informasi yang telah diberikan. Kami ingatkan kembali bahwa poster ilmiah dapat dilihat pada web pitpatclean2020.org. Dengan berakhir acara mini simposium ini, berakhir pula acara PIT pada hari ketiga. Mengingatkan kembali bahwa untuk acara PIT keempat akan dimulai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Link Zoom untuk besok masih sama dengan link Zoom pada hari ini. Ikutilah simposium sampai akhir, karena besok di akhir acara akan ada pengumuman pemenang, presentasi oral, dan pengumuman pemenang poster ilmiah. Dan ada juga grand prize pada 3 pemenang yang beruntung, yang aktif dalam bertanya dan paling setia mengikuti PIT virtual dari hari pertama hingga hari terakhir.
Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada para peserta dari seluruh Indonesia yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti PIT virtual pada hari ketiga ini. Kami haturkan juga terima kasih kepada rekan mitra kerja yang telah mendukung berlangsungnya acara ini. Terima kasih kepada PT Nelta Multigrasia, terima kasih kepada PT Tamara Overseas Koperindo, terima kasih kepada PT Tripatria Andalan Medika, terima kasih kepada PT Prodia Widya Husada, terima kasih kepada PT Winakom Unitama Sejahtera, terima kasih juga kepada PT Horiba Indonesia, PT Dexa Arvindo Pratama, PT Dipa Puspa Lab Science, PT Jambatan 2, PT Rons Indonesia, PT Mendrai Medical Indonesia, PT Saba Indomedica, PT Sismek Indonesia, Warfen Hong Kong, PT Dimensi Citra Semesta, PT Rio Rika Medica, PT About Rapid Diagnostic, PT Inti Makmur Mediatama, PT Biomedical Scientific Indonesia, PT Mitra Bahagia Citra Medica, PT Transmedik Indonesia, PT Becton Dixon Indonesia, PT Tawada Healthcare, PT UBC Medical Indonesia, PT Multi Dilab Karya Mandiri, dan PT Diastika Biotek Indo. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan di kemudian hari. Sampai jumpa di hari esok. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.